Hai semuanya, kembali lagi dengan saya Julio Daprakoso dengan NIM 210-321-10081. Oke, saya adalah mahasiswa agribisnis dari Universitas Trunojoyo Madura, Fakultas Pertanian. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan memberikan pembelajaran tentang tanah organik pertanian. Pasti semuanya pada penasaran nih tentang apa saja yang ada di dalam tanah organik pertanian tersebut. Oleh karena itu, mari kita lanjut ke materinya. Nah, kita mulai dari tanah. Jadi tanah itu tersusun dari bahan padatan, kemudian air, dan juga yang terakhir adalah udara. Dan bahan padatan tersebut dapat berupa yang pertama bahan mineral, kedua bahan organik. Pada bahan mineral terdiri dari partikel pasir, debu, dan juga liat. Ketiga partikel ini menyusun tekstur tanah. Bahan organik dari tanah mineral berkisar 5% dari bobot total tanah. Meskipun kandungan bahan organik tanah bisa dibilang sedikit, hanya berjumlah 5%, tetapi hal ini memegang peranan penting dalam menentukan kesuburan tanah. Kemudian kita akan lanjut di definisi bahan organik. Jadi bahan organik adalah kumpulan beragam senyawa-senyawa organik kompleks yang sedang atau telah mengalami proses dekomposisi, baik berupa humus hasil humifikasi maupun senyawa-senyawa anorganik hasil mineralisasi, dan termasuk juga mikroba heterofik dan ototrofik yang terlibat dan berada di dalamnya. Kemudian kita akan berlanjut pada sumber bahan organik tanah. Jadi bahan organik tanah itu dapat berasal dari yang pertama sumber primer, yaitu jaringan organik tanaman atau flora yang dapat berupa yang pertama daun, kemudian ranting, dan berikutnya adalah cabang, kemudian ada batang dan juga buah, dan terakhir adalah akar. Kemudian untuk sumber yang kedua yaitu sumber sekunder. Jadi sumber sekunder itu terdiri dari jaringan organik fauna yang dapat berupa kotoran dan juga mikrofauna. Kemudian yang terakhir yaitu bersumber dari sumber lain dari luar, yaitu pemberian pupuk organik berupa pupuk kandang, kemudian pupuk hijau, kemudian pupuk bokasi atau pupuk kompos, kemudian yang terakhir adalah pupuk hayati. Kemudian kita akan lanjut pada dekomposisi bahan organik. Jadi proses dekomposisi bahan organik ini melalui 3 reaksi, yaitu yang pertama reaksi enzimatik atau oksidasi enzimatik, yaitu reaksi oksidasi senyawa hidrokarbon yang terjadi melalui reaksi enzimatik menghasilkan produk akhir berupa karbon dioksida atau CO2, kemudian ada air H2O, dan juga energi dan juga panas. Kemudian reaksi yang kedua yaitu reaksi spesifik yang berupa mineralisasi atau imobilisasi unsur hara esensial berupa hara nitrogen, kemudian fosfor, dan juga yang terakhir adalah belerang. Kemudian untuk reaksi yang terakhir yaitu pembentukan senyawa-senyawa baru atau turunan yang sangat resisten berupa humus tanah. Kemudian berdasarkan kategori pada produk akhir yang dihasilkan, maka proses dekomposisi ini bahan organik dapat digolongkan menjadi 2, yaitu yang pertama proses mineralisasi dan juga proses humifikasi. Untuk proses mineralisasi ini terjadi terutama terhadap bahan organik dari senyawa-senyawa yang tidak resisten seperti selulosa, gula, dan juga protein. Proses akhir mineralisasi dihasilkan ion atau hara yang tersedia bagi tanaman. Kemudian untuk yang berikutnya yaitu proses humifikasi. Terjadi terhadap bahan organik dari senyawa-senyawa yang resisten seperti lignin, resin, minyak, dan juga lemak. Proses akhir humifikasi ini dihasilkan humus yang lebih resisten terhadap proses dekomposisi. Sekian yang bisa saya sampaikan untuk video pembelajaran pada kesempatan kali ini. Semoga dan juga saya harap dan juga saya yakin teman-teman bisa menyerap apa yang sudah saya sampaikan, terlebih juga dapat mengaplikasikan pada studi teman-teman masing-masing. Akhir kata saya ucapkan terima kasih, sampai berjumpa di lain waktu. Bye.